Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Karim. Saya senang banget dengar kabar ada YouTube IDN Project Official. Di dalamnya banyak tayangan-tayangan kebaikan. Jangan lupa di subscribe, di share, dan komen juga ya. Mudah-mudahan saya suatu saat nanti bisa masuk di sana juga, bisa ikut ngisi kajian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, majelis Sabtu siang yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diizinkan Allah untuk sama-sama melangkahkan kaki kita dan menghadirkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu, sebuah majelis yang mulia. Izin Pak, handphonenya di Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita kemudahan untuk hadir di majelis ilmu, majelis yang mulia. Majelis yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sebagai taman dari taman-tamannya surga. Ibu-ibu kalau keliling negara ya, beberapa negara yang saya pernah kunjungi ya, ada Istanbul dengan keindahan tulipnya, ada Jepang dengan keindahan sakuranya, ada Australia dengan beraneka ragam bunganya. Masya Allah, saya sudah pernah berkunjung di aneka ragam benua. Yang namanya taman itu Bu, itu indahnya luar biasa ya. Cuma hebatnya taman di luar negeri nggak kayak di kita Bu, hilang bunganya ya, diambilin sama ibu-ibu. Di Jepang, saya baru pulang dari Jepang dan mohon doanya, kita lagi bangun masjid di Yokohama, 30 menit dari Tokyo. Mohon doanya Ibu, Masya Allah, berbondong-bondong orang Jepang asli sekarang masuk Islam. Saya lagi ngisi kajian di Chiba, ya, Chiba itu sekitar 40 menit dari Tokyo. Saya lagi ngisi kajian, tiba-tiba disela, Ustadz Afwan, bentar aja, kenapa? Ada yang mau syahadat orang Jepang asli. Dari tadi memperhatikan Ustadz, udah dia nggak ngerti apa yang Ustadz ngomong, tapi melihat dari raut wajah dan intonasi Ustadz langsung kemudian ingin syahadat. Semudah itu. Jadi sekarang orang Jepang lagi berbondong-bondong banyak banget masuk Islam. Istri saya kemarin pakai hijab, pakai tuh jalan, diikutin sama perempuan. Apa katanya? Bagus ya bajunya itu. Ya kalau bahasa kita gitu ya. Itu gimana cara makainya? Saya pingin pakai kayak gitu. Karena dia kan nggak tahu ya Bu ya, awam gitu. Udah diajarin, gini caranya, nanti gini. Ini perintah buat kita wanita muslimah. Oh, perintah dari Tuhan, iya. Untuk kita, iya. Langsung minta syahadat itu. Ya, jadi orang Jepang itu hatinya lembut. Ya, beda dengan Barat Ibu. Kalau Barat kan hobinya bakar Quran, sering ya. Nah, bakar masjid. Saya waktu sholat di Australia itu subuh kita buka masjid itu di tempat imam sudah ada kepala babi. Itu kalau Barat. Kalau Jepang itu enggak. Ya, Masya Allah. Dan mohon doanya nanti ibu-ibu yang mau nitip wakaf silahkan. Alhamdulillah kita nanti bangun 3 lantai ya, untuk sholat di sana karena Yokohama itu besarnya segede Jakarta, tapi masjidnya cuma 1. Bayangin sholatnya di mana ya, di bawah jembatan, di taman, di mana-mana. Nah, cerita lagi ke taman. Taman di sana itu indah sekali. Ibu bisa bayangkan, taman di pinggir jalan begini, itu yang namanya tulip. Ya, yang namanya sakura itu bebas aja tumbuh kayak kalau di kita bunga apa ya, bunga Kamboja kali gitu ya, biasa aja gitu. Dan itu mereka nggak ada yang mau ngambil, ya, nggak ada yang mau ngambil. Ada yang mau silahkan nikmati foto gitu, nggak ada yang usil gitu ya, tangannya dipoklek gitu, nggak ada. Ya, itulah jauh berbeda ya. Itu taman ya, indahnya taman dari tamannya manusia. Bayangkan majelis ilmu. Ini adalah tamannya dari tamannya surga. Bisa kebayang? Dan bukan cuma taman surga. Apa kata Nabi? Malaikat diutus untuk menghadiri taman itu.
dan malaikat mengepakkan sayapnya dan memohonkan ampunan bagi yang hadir. Masya Allah. Ibu bayangin, Pak, siapa di sini kita yang nggak punya dosa? Kita semua pendosa. Dan malaikat hadir di sini, Bu. Ini karena kita nggak ngelihat nih. Kalau Ibu bisa ngelihat, merinding, Bu. Ribuan ini malaikat ini datang. Ngapain mereka? Mendoakan dan memohonkan ampunan bagi yang hadir. Ya Allah, ampuni hamba yang ini. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, ampuni. Minta diampunkan. Ibu kalau didoain Ustadz aja udah senang ya. Didoain kiai aja udah senang banget. Didoain Habib, wah ibu senang banget. Ini yang doain makhluk Allah yang gak pernah berdosa. Siapa? Malaikat Allah. Bayangkan, memohonkan ampunan. Ya Rabb, ampuni, ampuni, ampuni. Makanya majelis taklim ya, Masya Allah, majelis ilmu ya, jangan banyak main HP ya. Kemarin jamaah saya main HP meninggal, Bu. Iya, benar meninggal ya, memang benar ya. Jadi kalau sudah di majelis, udah tahan dulu HP-nya. Kalaupun pakai paling untuk catat gitu ya, untuk merekam pembicaraan Ustaz, nanti diingat lagi gitu ya. Yang kedua, insyaallah pada siang hari ini, insyaallah kita akan bahas materi yang sangat penting. Yang ini adalah sebab kenapa ada orang yang selalu bersemangat dalam kebaikan, tapi kenapa ada orang lain lagi malas-malesan. Itu karena dia tidak paham yang namanya kekuatan spiritual atau spiritual power. Nah, hari ini saya akan sharing kenapa ada orang ya, wah itu nggak ada capeknya gitu ya. Di sini sering nggak ada Ustadz Fadlan Garamatan? Pernah belum? Pernah ya? Nah, kalau bisa diundang lagi, beliau guru saya, sahabat saya. Beliau adalah Ustadz, digelari Ustadz Sabun Mandi. Ya, kenapa dibilang Ustadz Sabun Mandi? Karena beliau mengislamkan ribuan suku-suku pedalaman. Dan beliau mengajarkan mandi kepada orang yang bertelanjang dada di Papua. Ibu, beliau kemana-mana ya itu bawanya sabun mandi. Untuk apa? Sama sampo. Karena orang Papua itu puluhan tahun gak pernah mandi. Baunya luar biasa. Jangankan yang di pedalaman, Bapak Ibu punten, mohon maaf ya, bukan sara ya. Bapak Ibu terbang deh ke Papua. Turun di Bantara aja. Itu khas banget wanginya. Segitunya sudah di kota. Bayangkan kalau di pedalaman, Ustaz Fadlan bilang itu 15-20 meter dari kita, baunya udah kecium, Ustaz. Ya bayangin Bu, manusia gak pernah mandi itu gimana? Kenapa gak mandi? Karena kata Ustaz Fadlan, mereka dibodohi oleh ya, sistem yang ada. Mereka itu dioles dengan minyak babi. Supaya apa minyak babi itu? Katanya supaya tidak digigit serangga. Padahal itu pembodohan. Ya, nggak bisa digigit serangga, itu pembodohan. Mereka dibiarkan mabuk, dikasih minuman keras, Bu. Supaya apa? Mereka mabuk, malas-malasan. Daerahnya yang kaya raya dijajah. Diambil emasnya, diambil tembaganya. Ya, Tembagapura itu di sana, Bu. Ya, makanya kenapa namanya Tembagapura? Kalau kata teman saya, itu padahal emas, Ustaz. Tembagapura, pura-pura tembaga. Padahal emas. Ya, ibu itu emas di sana gunung, nggak main-main lagi ya. Kemudian apa? Minyaknya kaya, hutannya kaya, dirampas. Dan Ustaz Fadlan berjalan kaki di sana 3 bulan lamanya, bayangin. Gimana ada orang 3 bulan jalan kaki? Di bahu sebelah kanan kena panah, di paha sebelah kiri itu kena tombak. Kenapa tetap berdakwah ke pedalaman? Karena beliau punya yang namanya kekuatan spiritual. Jadi buat bunda, buat ayahanda yang hari ini gitu ya, lesu, lemas gitu ya. Kemudian aduh nggak ada gairah hidup ya, perhatikan materi ini. Ya, kita dipertemukan hari ini pasti Allah punya rencana untuk menyampaikan materi ini melalui lisan saya. Jadi insya Allah kita akan bahas materi ini. Jadi fokus, perhatian. Nanti insya Allah kalau ingin bertanya boleh dipersilahkan. Tafadhol. Next. Ya. Bapak Ibu, bapak-bapak deh, pernah ngerasain ini? Sering. Hari tiap hari. Di mana ini, Pak? Jalan. Masya Allah. Coba kenal nggak wajahnya? Ya, penduduk Indonesia itu banyaknya 1/4 miliar, bayangkan ya, padat penuh. Ya, baik. Pertanyaannya ini kemana, Pak? Pergi dan pulang kerja. Bayangkan Bu,
rela Bu, kami laki-laki. Makanya jangan suka ngeremehin bapak-bapak. Ibu lo, ibu di kakinya surga. Ibu lo, surga. Ibumu. Iya, ibu bisa bahagia dari mana? Dari bapak. Iya. Kenapa? Karena bapak yang 17P. Pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pantat peot, punggung pegel, kepala pusing, pingsan-pingsan, potok pajak. Lelah, coba lihat Pak, wajah-wajah laki-laki capek Pak. Tiba-tiba di rumah nggak dihargai sama istri. Ya, ayah, cuma 2 juta. Itu sakitnya Bu. Istri saya ikut, tapi nanti mungkin sebentar lagi ke sini. Saya pernah jadi tukang sate Bu, keliling komplek 3 tahun tukang sate. Saya pernah jualan kerupuk kulit ikan patin 2 tahun. Saya pernah jualan buku di pinggir masjid 1 tahun. Tapi demi Allah 19 tahun saya menikah sama istri saya. Istri saya gak pernah menghina pemasukan saya. Laki-laki Bu, kalau sudah terhina, harga dirinya udah kena, wah itu bisa lari kemana-mana. Masya Allah, istri saya itu Bu, uang 1.000 perak diikat pakai karet. Makasih ya Bi, makasih ya Bi. Ya Allah, berkahi rezeki kita ya Bi. Mudah-mudahan ya Bi. Masya Allah, suami senang ya. Ya, tapi banyak kan? Makanya apa kata Nabi? Penduduk neraka jahanam kebanyakan adalah perempuan. Iya. Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasul, kenapa neraka jahanam banyaknya perempuan? Apa karena mereka ini tidak menutup aurat? Bukan. Apa karena mereka ini ngelawan suaminya? Enggak. Tapi karena mereka tidak pernah bersyukur atas pemberian suaminya.